Karena caranya jadi peternak yang anti gagal, saya akan jelaskan satu-satu sesuai yang dengan apa yang sudah saya jalani selama ini ya rekan-rekan. Yang pertama yang harus rekan-rekan mulai duluan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Peternakan Putra Kembar, channelnya Peternakan Akal Sehat. Di video kali ini rekan-rekan, saya akan buat satu video tentang gimana caranya kita jadi peternak yang anti gagal. Oke, nah sebelum itu kita kasih pakan dulu untuk DOC kita. Nah DOC seperti ini rekan-rekan ya. Ingat kalau untuk DOC kita full fur semua ya, full fur. Nggak ada campuran apa-apa ya, full fur aja. Terus kita kasih yang namanya enzim kayak gini nih. Ini enzim. Tetap saya kasih tahu ya, enzim itu baiknya diminum ya. Untuk dipakan hanya untuk membasahi aja saya. Tapi yang lebih baiknya lagi sesuai dengan trial kita terbaru itu semuanya diminum. Itu sangat-sangat bagus khasiatnya. Ayam-ayam itu bakal rata kalau minum enzim dan sempurna penyerapan juga ayam-ayamnya. Karena kalau dipakannya kadang-kadang kan nggak homogen ya, homogen atau tercampur sempurna ya. Namanya dipakannya seperti itu. Oke, lanjut ya, Dek. Lanjut aja. Oke. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi sangat mudah kok merawat ayam itu. Cuman kasih pakan kayak gini cukup sudah. Lihat, alhamdulillah ayamnya makannya sangat-sangat lahap. Ini ayam semua untuk persiapan calon DOC lagi, calon indukan kita semua ya. Oke, sekali lagi nggak henti-hentinya saya ngomong, teman-teman yang mau order indukan atau telur tetas atau DOC itu kita sudah tutup orderan karena full order sampai akhir tahun rekan-rekan. Sudah nggak bisa lagi. Bahkan ada teman-teman kita yang bener-bener maksa pengen order dan pengen mau dilunasi, nggak DP dulu nggak, katanya pengen dilunasi, cuman kita nggak terima lagi karena bukan apa-apa rekan-rekan, kita keterbatasan lahan atau keterbatasan kandang. Saya nggak mau terlalu banyak menerima orderan tapi sebenarnya kita tuh nggak mampu gitu loh, kandang kita nggak mampu, itu sangat bahaya. Saya nggak mau seperti itu. Nah seperti ini aja. Tetap minumnya kita kasih enzim ya rekan-rekan. Ini enzim karena ini sudah bukan masa DOC lagi, ini sudah hampir umur seminggu lebih ya, semingguan lah. Tetap kita langsung kasih enzim. Enzim bagusnya tetap harus diminum ya rekan-rekan. Itu sesuai trial saya dan sesuai trial di kandang-kandang teman-teman kita yang lain. Itu yang terbaik, kasih di enzim, kasih enzim diminum. Lalu untuk kombennya kita kasih yang namanya probiotik kefir whey untuk membantu menyerap sempurna pakan nutrisi yang kita kasih. Kalau enzim itu untuk membantu memecah amino, asam amino yang pada akhirnya menjadi peptid. Lalu itu bisa membantu menyerap sempurna juga gitu loh. Jadi pakan itu bisa mudah terserap sempurna sama ayam-ayam ini. Seperti itu rekan-rekan. Sangat-sangat baiklah kalau kita sudah buat enzim dan sudah buat juga probiotik kefir dan alkalinya. Jadi karena pembahasan kita ini adalah gimana caranya jadi peternak yang anti gagal, saya akan menerapkan satu-satu atau menjelaskan satu-satu sesuai yang dengan apa yang sudah saya jalani selama ini ya rekan-rekan. Yang pertama yang harus rekan-rekan mulai duluan itu adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan terjun dulu rekan-rekan. Jangan buat kandang dulu, jangan apa dulu, tapi mencari ilmu dulu. Gitu ya. Setelah itu pelajari ilmu yang menurut rekan-rekan itu bagus diterapkan di farm masing-masing. Terserah apapun, mau pakai obat-obatan silahkan, mau pakai yang herbal seperti PPK silahkan, seperti itu ya. Nah yang ketiga, setelah dapat semua ilmunya, kita sudah tahu lah gambarannya seperti apa. Setelah itu baru kita buat kandang rekan-rekan. Nah buat kandang ini juga ndak ngasal, banyak banget juga referensi. Kalau kita sudah kita kasih tahu kenapa kandang kita terbuka, karena ayam itu butuh yang namanya
udara. Udara itu juga nutrisi untuk ayam. Sama seperti kita kalau rumah kita itu nggak ada sirkulasi udara, pengap, dan itu banyak menimbulkan penyakit untuk kita, apalagi untuk ayam. Analoginya seperti itu rekan-rekan. Makanya rawatlah ayam ini sama seperti merawat manusia lah. Harus seperti itu. Nah, yang selanjutnya rekan-rekan, sebelum kandang ini jadi, rekan-rekan harus bener-bener cari referensinya lah. Mau ikut referensi dari PPK, monggo. Mau nggak pun monggo. Lalu setelah itu, tujuannya beternak itu untuk apa? Cetak pedaging tah, atau rekan-rekan tuh mau pelihara indukan. Kalau cetak pedaging 1x2 itu cukup untuk 100 ekor sampai panen. 1x2 ya, atau 1,5x2 itu cukup untuk sampai panen. Itu yang sudah saya trial sama teman-teman. Tapi kalau untuk indukan seperti ini ya, indukan itu 1x2 cukup 8:1, 7:1, 5:1, itu cukup 1x2. Seperti itu rekan-rekan. Jadi harus tahu dulu rekan-rekan tuh mau tujuannya seperti apa ke depannya. Kandang ini mau kayak mana? Jangan rubah-rubah kandang terus. Kita sayang di ongkos gitu ya. Saya sudah banyak merubah kandang model apa aja, panggung, gini, ini itu semuanya sudah saya coba. Yang terbaik adalah pak kandang umbaran seperti ini, gitu loh rekan-rekan. Nah, yang selanjutnya rekan-rekan harus setting ya, harus setting alas kandangnya, karena kandang ini adalah utama untuk ayam. Saat kita salah men-setting kandang, membuat kandang positif, kedepannya ayam-ayam ini bakal banyak trouble, gitu loh rekan-rekan. Positif itu sudah saya alami juga ya. Salah kandang, salah desain kandang segala macam, ayam banyak trouble. Kenapa? Kandang umbaran yang terbaik menurut saya itu sudah saya trial juga ya. Lalu yang selanjutnya, alas kandangnya harus buat, kalau saya ya, itu menurut saya itu adalah tanah. Yang selanjutnya habis tanah sekam. Setelah sekam bakar. Kenapa sekam bakar? Karena sekam bakar itu kandungannya karbon rekan-rekan. Karbon itu untuk menetralkan bau amonia di dalam kandang maupun di luar kandang seperti ini. Jadi kita harus sebar sekam bakar terakhir. Nah, untuk lebih detailnya rekan-rekan, itu bisa rekan-rekan lihat itu di video khusus pembahasan tentang kandang sudah semua di video-video sebelum-sebelumnya. Jadi rekan-rekan ulik-ulik aja sendiri cara pembuatan kandang ala PPK. Kalau memang rekan-rekan itu mau membuat kandang seperti PPK, seperti itu rekan-rekan ya. Lalu yang selanjutnya rekan-rekan, jenengan itu sebelum beternak itu harus mempersiapkan amunisinya. Ini namanya kalau yang kita sebut peluru-peluru lah ya. Peluru yang PPK sudah share, PPK sudah bagikan cara buatnya seperti itu ya. Yang ada yang namanya enzim, ada yang namanya probiotik, ada yang namanya alkali, semua sudah kita bagikan dan khasiatnya juga sudah sering saya katakan di video-video sebelumnya. Jadi sebelum beternak kalau bisa kita harus siap dulu payungnya sebelum terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti itu analoginya rekan-rekan. Nah, setelah semuanya siap, semuanya dari A sampai Z semuanya sudah siap, insya Allah kita tidak akan gagal yang namanya jadi peternak rekan-rekan. Banyakan yang gagal itu menjadi peternak karena banyak terlalu nafsu, terlalu terbawa emosi. Gitu loh rekan-rekan, belum ada ilmunya tapi sudah langsung terjun. Itu kan sangat bahaya ya rekan-rekan ya. Jadi kita sama aja menyerahkan diri atau menerjunkan diri ke jurang seperti itu. Banyak sekali teman-teman peternak kita yang gagal tuh seperti itu, merugi puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta seperti itu. Bahkan ada beberapa teman itu yang japri, saya rugi ratusan juta karena gagal di peternakan broiler. Kandangnya juga sudah dijual, segala macam sudah dijual. Jadi saran saya pelajari dulu ilmunya. Setelah semua dapat ilmunya baru kita terjun. Gitu loh rekan-rekan. Peternak ayam itu bakal untung kalau ayam-ayam kita sehat. Insya Allah kok. Di pasar
masing-masing itu pasti ayam kampung itu masih jadi primadona dan harganya tuh lumayan. Misalkan harganya murah pun dengan pakan-pakan alternatif yang ada di sekitaran kita itu masih bisa untuk untung lah gitu loh. Di sini juga masih banyak kok teman-teman yang menjalankan ternak ayam kampung, malah semakin banyak. Kalau memang ternak ayam kampung itu nggak menghasilkan positif, teman-teman kita sudah berhenti lama. Saya juga sudah berhenti lama. Seperti itu rekan-rekan. Oke, mungkin videonya cukup sebentar doang aja ya, karena ini hanya sebenarnya sharing-sharing aja cara menjadi peternak yang anti gagal kayak gitu rekan-rekan. Semoga penjelasan saya ini bisa dimengerti dan saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata-kata dari awal sampai akhir. Pokoknya intinya jangan takut gagal, harus selalu belajar dan belajar. Kalau kita nggak belajar, kita bakal ketinggalan dengan ilmu-ilmu baru yang ada di dalam peternakan ayam. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak akal sehat.